Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kembali lagi di channel saya, yaitu di channelnya Carwakun. Di kesempatan ini saya tidak akan membuat pioneering, tapi saya akan mereview pioneering yang sudah jadi, yang dilaksanakan di perlombaan kemarin di tingkat Jawa Barat. Saya akan mereview bagaimana bentuk hasil pioneering juara satunya ya, berdasarkan nilai jurinya, banyak tongkat yang dipakainya, terus juga bentuknya juga seperti apa. Kita lihat tayangannya. Nah, pada pioneering kali ini, yaitu kalau kalian bisa lihat sendiri, ini bentuknya seperti apa ya? Kalau menurut saya ini bentuknya seperti kuda ya, karena dimulai dari kepalanya, ada lehernya juga, badannya juga, dan kakinya juga ada 4 ya, serta memiliki ekor. Kalau saya lihat ini adalah bentuknya bentuk kuda ya. Nah, saya akan lihat dulu, akan review dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di kepalanya itu dia menggunakan 6 tongkat ya. Kepala itu menggunakan 6 tongkat. Seperti biasa bagian ujung kepalanya itu ada ikatan kaki 3 atau ikatan 8 ya, itu sebanyak 6 tongkat bagian kepalanya buat moncong ke depannya ya. Itu ada 6 tongkat serta diikatkan ke bagian leher. Lehernya juga sama ya. Lehernya itu sebanyak 4 tongkat dengan ukuran yang sama. Panjangnya itu 160 cm. Kalau bagian kepalanya tadi itu ada 2 tongkat yang berukuran panjang karena sebagai tanda telinganya ya. Jadi ada bagian kepalanya, ada juga bagian telinga. Jadi itu ada. Nah, kalau lehernya itu 4. Seperti biasa ikatan yang digunakan itu di bagian kepala ada ikatan palang ya. Ikatan palang itu sering digunakan karena bagian kepala itu bentuknya 90 derajat ya sudutnya, jadi menggunakan ikatan palang. Bagian lehernya kita bisa lihat ya, bagian lehernya kita bisa lihat ini ada 4 tongkat. Lalu kita lihat ke bagian tengah, bagian badannya ya. Bagian badan di sini ada 6 tongkat ya, dimulai dari belakang ya, bagian badannya itu dari belakang ada 6 tongkat, samping kanan 3, kiri 3. Nanti majukan ke depan bentuknya, karena ikatan 8-nya itu, ikatan kaki 3-nya itu ada di bagian belakang ya. Nah, kita lanjut lagi. Untuk bagian badan ini saya lihat lumayan ya, bentuknya sudah agak terbentuk karena ya badannya cukuplah dengan 6 tongkat itu badan sudah terlihat. Kalau ditambahkan lagi ya justru badannya akan lebih membentuk lagi. Tapi kalau saya lihat pioneering ini ya lumayan bagus juga ya. Kita lihat juga bagian kakinya ya, dari badan kita turun ya ke kaki sedikit. Bagian kakinya sini ada 4 ya. Kakinya itu ada 4. Masing-masing kakinya itu menggunakan 3 tongkat dengan ukuran yang sama. Jadi 3 tongkat ini nanti bagian 2-nya itu untuk mengikatkan ke badan, dan satunya itu untuk mengikatkan ke kaki yang lainnya. Ke kaki yang satunya, yang kanan dan kiri itu harus simetris bentuknya. Karena kalau saya lihat dalam bentuk pioneering ini, dia bentuknya simetris ya, 3 dimensi. 3 dimensi itu apa? Bisa dilihat dari berbagai arah. Nanti juga saya akan lihat bagaimana penilaian juri dalam pioneering yang ini. Terus kita kaki sudah selesai, ada 4 ya kakinya, masing-masing itu 3. 3 itu 2 di bagian buat ke badan dan 1 buat ke kaki yang lainnya. Tapi ya semuanya juga buat penyangga ke badan ya. Nah, kita lihat juga di bagian badan dan kaki itu ada penyangga. Penyangganya itu ada 4 ya. Bagian kanan 2, bagian kiri 2. Kita bisa lihat bagian kanannya ada 2, bagian kirinya ada 2. Jadi ini menggunakan ikatannya ikatan silang ya, karena penyangga itu sifatnya tidak 90 derajat, tapi kurang dari 90 derajat. Makanya di sini kalau saya lihat harusnya menggunakan ikatan silang ya.
Nah, kita lanjut lagi ke bagian ekornya. Ekornya di sini susunannya ada 4 dan 2 ya. 4 itu yang bagian panjangnya ya. Dan 2 itu yang bagian pendeknya, buat ujungnya itu 2. Ya. Jadi di sini menggunakan ikatannya sama, ikatan 8 juga. Ikatan 8 ya. Buat di ujungnya juga sama, ikatan tongkatnya itu menggunakan ikatan palang sebelah ya, jadi palang satu arah, tapi dikunci bagian tengah. Harusnya ini pakainya ya ini juga udah bagus ya. Nah, untuk bagian ekornya lagi, kalau menurut saya ini harus ada penyangga lagi ekor supaya ekornya tidak goyang ke bawah ke atas ya. Tapi mungkin berdasarkan mereka bahwa ekor itu ya harus bergerak gitu kan. Nah, walaupun nanti ada penilaian kekuatan. Nah, untuk bagian ekornya ini sudah selesai ya, semuanya terbentuk. Kalau kita lihat ini begitu pas juga dengan bentuknya. Kemungkinan nanti kalau menurut saya pioneering yang salah satu yang ini itu bisa besar nilainya itu di bagian bentuknya, karena kalau menurut saya di bagian kekuatan dan kerapihan bisa kita lihat sendiri ya. Kalau kekuatan mungkin ya menurut saya agak kuat sih ya, tapi ya mungkin nggak terlalu kuat banget gitu, karena yang namanya ikatan ketika sudah digoyang-goyang itu akan berubah. Tapi di segi kerapihannya juga kalau menurut saya ini agak sedikit kurang rapi. Kenapa? Karena masih ada bagian tali ya, bagian talinya itu yang terlalu apa ya bahasanya itu kurang rapi lah di ujungnya itu ya. Jadi ya, ujungnya itu harus menurut saya itu nggak ada tali yang ngelalar tuh, yang tersisa itu ya. Dia harus dihabiskan di simpul pangkal, di akhir ikatannya, di akhir ikatan palang ataupun silang itu harus dirapikan sampai habis. Jadi jangan sampai tersisa ngambai, kalau kata orang Sundanya mah ya. Jangan sampai ada yang tersisa seperti itu. Tapi ya menurut saya ini udah oke sih di bagian bentuk ya. Nah, bagian ikatan ini sudah menurut saya udah cukup lah, bagus ya. Dan totalnya itu kalau saya hitung di bagian kepala itu ada 6, bagian leher itu ada 4 tongkat, badannya juga ada 6 tongkat, terus penyangganya ada 4, kaki-kakinya itu ada 3 kali 4 berarti 12 ya, dan ekornya itu 4 dan 2, berarti kita bisa totalkan semuanya itu 38 tongkat ya. Jadi 38 tongkat untuk membuat miniatur seperti ini menurut saya sudah bisa di kelas Jawa Barat, itu sudah bagus ya. Karena berdasarkan kemarin di Juknis itu untuk membuat pioneeringnya itu 30 sampai 50 tongkat. Tongkatnya itu tidak boleh lebih dari 160, tapi boleh kurang. Walaupun pendek tetap masuk hitungan dalam tongkat. Tetapi di dalam pioneering juga kita harus bisa melihat bagaimana penilaian, karena semakin banyak tongkat yang digunakan itu kerumitan akan semakin muncul. Jadi mungkin nanti juri juga ada pertimbangan di bagian banyak tongkat ya, di bagian kerapihannya juga, kekuatan juga, itu pasti ternilai dalam pioneering. Karena aspek dalam pioneering itu ada 4 yang dinilai itu ya. Yang pertama ada simpul dan ikatan, itu biasanya nilainya lebih besar, serta juga ada kekuatan. Kekuatan itu bisa diuji dengan digoyang-goyang, diinjak, atau dinaikin juga. Kalau kuda mungkin ini bisa dinaikin ya. Terus juga ada kerapihan simpul ya. Kerapihan itu kita lihat dari yang tadi yang saya katakan, bahwa tali di akhir itu jangan sampai ada yang tersisa. Kalau bisa dihabiskan di simpul pangkal, atau di lilitannya juga bisa ditambahin. Terus yang keempat itu yang terakhir itu dari segi bentuk. Kalau bentuk ini ya lebih bagus 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu dari berbagai arah. Kalau hanya 2 dimensi kita bisa lihat dari depan saja, ya mungkin kalau dilihat dari belakang agak kurang bagus ya. Tapi cocoknya dalam kegiatan ini ya harusnya bentuknya 3 dimensi supaya bisa terlihat dari berbagai arah. Menurut saya ini cocok sih untuk juara 1 ya, karena menimbang saya melihatnya kalau dari kerapihan mungkin kurang, tapi kekuatan saya percaya pioneering ini kuat ya. Terus juga di bagian bentuk saya paling suka karena bentuknya itu jelas ya. Jadi orang itu akan melihat pioneering yang kita buat itu jelas. Ini bentuknya apa sih ya? Oh, bentuknya kuda. Oh, bentuknya kalajengking. Oh, bentuknya perahu nih, bentuknya kendaraan. Nah, jadi itu lebih jelas. Karena yang namanya pioneering itu kita harus melihat apa yang ingin kita buat ya.
Nah, sekarang kita akan koreksi sesuai dengan penilaian dari juri. Di sini ada 3 juri yang menilai pioneering di ajang perlombaan pioneering tingkat open se-Jawa Barat ini ya. Ada 3 juri, kita lihat di juri yang pertama. Nah, di juri yang pertama ini simpul dan ikatannya itu ada nilainya itu 22 dari 30, lumayan gede ya, lumayan besar juga. Simpul dan ikatannya itu yang tepat sih, kalau menurut saya tepat, karena pas juga di ikatan-ikatannya sesuai dengan fungsi dari setiap simpul dan setiap ikatannya juga. Jadi cocoklah diberi nilai 22 dari 30 ya. Terus kekuatannya kita lihat di sini 12 ya. Kalau kita lihat kekuatannya 12 dari 20. Nah, menurut saya sama tadi seperti saya bilang, kalau kekuatan semakin banyak orang yang menguji, itu kekuatannya akan semakin down, akan semakin kendor ya. Apalagi terjemur atau kena hujan, itu kan tali akan memudar, akan memuai. Jadi semakin banyak yang menguji, ikatan itu semakin lemah ya. Makanya di sini jurinya memberi nilai 12 dari 20 ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat ada kerapihan. Kerapihan di sini sama juri diberi poin 16 dari 20. Ya, kerapihan ya cocoklah 16 dari 20, itu sudah bagus ya. Nah, yang terakhir di sini dari segi bentuk, juri yang pertama itu memberikan nilai, wow, ini memberikan nilainya 30 ya. 30 dari 30 itu sempurna. Artinya bentuk pioneering di sini itu jelas terlihat bentuknya sesuai dengan konsepnya. Jadi ya kalau menurut saya sih ya layak ya diberikan nilai 30 dari 30 karena bentuknya jelas. Kalau misalkan bentuknya kurang jelas ya bisa lah dikurangin, jangan 30, bisa 29 atau 28 atau 27, itu saya setuju juga. Tapi ini layak sih ya menurut saya. Nah, jadi total juri yang pertama itu diberi nilai sebanyak 80 ya dari 100. Lumayan oke. Memuaskan lah kalau menurut saya ya, dari segi pioneringan ini. Terus kita lanjut ke juri yang kedua. Juri yang kedua di sini di simpul dan ikatan itu diberikan nilai 27 ya. 27 dari 30 simpul dan ikatannya oke lah karena tepat ya, rapi juga. Kekuatannya kita lihat ada 18 dari 20 ya. Mungkin ini juri yang kedua ini pertama kali mengujinya, jadi lebih kokoh juga sebelum juri pertama yang menilai ya. Sama juri kedua itu diuji dulu, dikuat nih, ternyata pas juri kedua ya mungkin agak berkurang, jadi beda kekuatannya itu beda 6 lah, 6 nilai. Ini 18 ya. Dan kerapiannya juga dia kasih, sama juri itu dikasih 18 dari 20. Ini cukup lumayan ya, lumayan besar ya. Dan dari segi bentuk, ini bentuknya ada 2 ya, ada 8 sama 20. Mungkin dari 30 ini 20 buat bentuk yang asli, 8 dari tongkat kalau banyak tongkat. Seperti yang di awal saya bilang, karena banyak tongkat itu akan memengaruhi sebuah kesulitan dalam membuat pioneering. Makanya di sini juri yang kedua mempertimbangkan 20-nya buat bentuk, 10-nya buat banyak tongkat ya. Jadi nilainya itu pas. Tapi di sini nilainya kalau ditotalin semua jadi 28. 28 dari 30 ya oke juga ya. Ya bagus juga lah, lumayan. Jadi total yang diberikan juri yang kedua itu sebanyak 91. Oh, lumayan besar juga ya, 91 dari 100. Itu sudah hampir mendekati sempurna. Kurang 9 lagi sempurnanya. Kita lanjut ke juri yang ketiga. Juri yang ketiga di sini memberi nilai untuk simpul dan ikatannya itu 27. Oh, sama kayak juri yang kedua ya. Diberikan nilai 27 serta kekuatannya dikasih 16 juga. Nah, kemudian ini susunannya kayak gini. Juri kedua masuk, juri ketiga masuk, juri pertama masuk. Jadi selisihnya kayak ini. Ya mungkin pas ngeceknya itu juri yang pertama ngecek ekornya lah yang menurut saya tadi digoyangkan gitu kan. Kalau juri yang kedua mungkin dinaikin, atau juri yang ketiga bisa didorong-dorong, itu bisa. Kerapihannya di sini sama juri yang ketiga dikasih 18. Ini oke juga ya, 18 dari 20. Hampir sempurna, rapi ya. Duanya itu ya tadi tali yang ada yang kendor ya, itu bisa masuk ke kerapihannya juga ya. Jadi pemanfaatan sisa tali untuk kerapihan. Dari bentuknya di sini sama juri ketiga dikasih 27 ya.
27 itu kalau menurut saya besar juga ya. Dari 30, 27 oke besar. Nah, itu dia rangkuman dari penilaian juri. Menurut saya sih ya oke lah kalau nilainya ada 80, 91, 88 ini menurut saya bagus juga. Hampir mendekati sempurna ya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa bentuk, banyak tongkat, banyak tali itu akan mempengaruhi yang namanya pioneering. Bentuk itu akan terpengaruhi. Nah, jadi totalnya itu ada 80, 91 itu sudah 171 ditambah 88 ya. Itu sudah 259. Ini udah bagus ya. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya, kakak-kakak pramuka, pecinta pioneering, pecinta pramuka, review saya pada pioneering yang juara 1 tingkat Open Jawa Barat ya, tepatnya pada bulan sekarang ya, bulan Januari. Nah, itu bentuknya seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu dukung juga channel saya ya, tentunya ini channel tentang kepramukaan, khususnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang pioneering. Terima kasih semuanya, jangan lupa di share ke teman-temannya, jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih semuanya, salam pramuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.